Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sifan Yaslat dengan ikonim 137. Saya dari kelas C4 jurusan akuntansi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai Mahkamah Konstitusi. Nah, apa itu Mahkamah Konstitusi? Namun sebelum kita lanjut ke Mahkamah Konstitusi, kita perlu mengetahui apa sih itu konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum atau serangkaian aturan dasar yang menetapkan struktur dasar pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur suatu negara. Konstitusi ini berperan sebagai landasan hukum yang tertinggi yang menentukan cara negara tersebut diatur, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak individu. Nah, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan situasi suatu negara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa segala tindakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, konsep konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi biasanya terjadi dalam konteks di mana konsep konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara telah berkembang. Yang kedua, revolutionary changes, di mana Mahkamah Konstitusi muncul selama periode perubahan revolusioner atau transisi politik seperti setelah revolusi atau perubahan rezim. Yang ketiga, ada perlunya penegakan konstitusi. Mahkamah Konstitusi di sini seringkali dipicu oleh kebutuhan akan lembaga yang dapat menegakkan hukum, ketentuan-ketentuan konstitusi terhadap tindakan pemerintah. Nah, yang keempat, inspirasi dari sistem hukum lain. Negara sering terinspirasi oleh lembaga jenis-jenis asing di negara lain yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kelima ada perubahan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bisa terjadi sebagai bagian dari perubahan atau pembaruan konstitusi suatu negara. Nah, selanjutnya struktur Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang dimana masing-masing 3 diajukan oleh Presiden, 3 diajukan oleh DPR, dan 3 diajukan oleh Mahkamah Agung. Nah, ke-9 orang hakim konstitusi ini juga terdapat ketua, wakil, dan anggota, yang dimana 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 anggota hakim konstitusi. Dan untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi, MK dibantu oleh Sekretariat Jenderal atau Sekjen dan Kepaniteraan, yang selebihnya diatur oleh keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, tugas Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 2,
yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 2 tentang kewajiban atau tugas MK, yaitu memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Baik, wewenang Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat 1 yang ditegaskan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 1 huruf A hingga D, disebutkan terdapat 4 wewenang, yaitu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang kedua memberikan putusan atas sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga memberikan putusan yang berhubungan dengan pembubaran partai politik, dan yang keempat memberikan putusan atas perselisihan mengenai hasil pemilu. Nah, demikian ulasan dari saya, dan ini disusun oleh saya sendiri dengan materi yang diambil dari beberapa dari internet dan beberapa dari catatan. Dan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan ini adalah Ner Bagus Partawijaya SH MH. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.